warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri Cialoka. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan jenis media pembelajaran. Dalam hal ini Microsoft Excel sebagai alternatif media pembelajaran berbasis T. Mengapa saya menggunakan Microsoft Excel? Pada dasarnya orang awam atau orang yang baru berkecimpung di dalam teknologi informasi dan komunikasi tahunya bahwa Microsoft Excel itu digunakan sebagai alat bantu untuk menghitung atau yang bersifat numerik. Nah, kita belum terbiasa menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk menyampaikan pembelajaran atau menyampaikan bahan-bahan ajar yang nanti akan disampaikan atau diteruskan ke peserta didik. Jadi saya mencoba untuk menyampaikannya. Pada langkah yang awal, yaitu di tab Home, kebetulan materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai mutasi, dan ada 4 materi, yaitu pengertian mutasi, mutasi genetik, mutasi kromosom, kelainan yang disebabkan oleh mutasi. Pada tahap pendahuluan, kami tuliskan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Kemudian saya bagi menjadi tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan pengertian mutasi, menjelaskan mutasi genetik, menjelaskan mutasi kromosom, dan menjelaskan kelainan yang disebabkan oleh mutasi. Selanjutnya, pada materi awal saya memberikan pengertian mutasi supaya peserta didik nanti paham awal dari materi ini adalah menyampaikan tentang pengertian mutasi. Nah, setelah mutasi disampaikan, kemudian saya sampaikan gambar yang terkait dengan mutasi dengan alasan supaya nanti siswa itu tergambar bahwa nanti untuk mengarah ke materi mutasi harus tahu dulu apa itu mutasi, paling tidak tahu dengan gambar-gambar atau kejadian yang kita alami di lingkungan sekitar. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar anak idiot. Nah, ini termasuk juga jenis-jenis mutasi kromosom. Selanjutnya pada materi berikutnya saya menyampaikan tentang materi mutasi genetik. Ini adalah gambar untuk basa nitrogen secara normal, kemudian di bawahnya, nah ini ada mutasi yang namanya insersi atau sisipan. Kita lihat basa nitrogen yang berwarna merah muda ini menyisip di basa nitrogen G dan A, jadi disebut sebagai insersi. Selanjutnya untuk basa nitrogen AAG ini keluar atau menghilang, disebut sebagai delesi. Pada materi selanjutnya, pada mutasi kromosom, kita mulai dari yang pertama, delesi. Kita lihat kromosom D itu mengalami delesi atau menghilang, sehingga di kromosom yang sebelah kanan kromosom D nya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya yang kedua, duplikasi. Kromosom BC mengalami duplikasi, sehingga pada kromosom yang di sebelah kanan terjadi 2 kali pengulangan BC. Selanjutnya pada jenis inversi, susunan awalnya BCD kemudian menjadi DCB atau artinya tersusun balik. Selanjutnya translokasi. Translokasi itu artinya berpindah tempat. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, P, Q, R.
setelah mengalami translokasi maka menjadi MNOCDEFGH dan ABPQR. Selanjutnya, kelainan pada manusia yang disebabkan oleh perubahan susunan kromosom adalah antara lain yang pertama sindrom Down, itu memiliki 47 kromosom. Kemudian sindrom Klinefelter ditandai dengan kromosom XY. Kemudian sindrom Turner itu terjadi pada anak perempuan dengan menghasilkan XO. Selanjutnya kromosom ekstra dengan menghasilkan kromosom XYY, kemudian trisomi dengan kromosom triple X, dan sindrom Cri-du-Chat, yaitu adanya delesi kromosom pada nomor 5. Nah, pada materi yang selanjutnya saya mengaitkan materi yang ada supaya peserta didik tidak merasa bosan. Saya putarkan video yang terkait dengan mutasi, contohnya sebagai berikut. Setelah saya putarkan video, kemudian di tahap yang terakhir yaitu kita berikan evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini nanti hasil sudah muncul berapa nilai dari peserta didik. Contohnya kita kasih nama Ayu Andira, kemudian kelas 12 MIPA 1. Kebetulan tanggal pengerjaan adalah hari ini tanggal 9 November 2021 pukul 14.10 kemudian kita mulai. Misalkan pada soal yang pertama kita jawab misalkan C, kemudian soal yang nomor 2 misalkan B, lanjut soal yang ketiga misalkan A, lanjutkan misalkan yang keempat soalnya C, jawabannya C, kemudian yang terakhir misalkan D misalkan. Maka setelah itu kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini sudah tertera nilai dari Ayu Andira adalah 60, dan di bawah sini sudah tertulis siapa pengampu dari mata pelajaran tersebut. Baik, mungkin itu penjelasan singkat tentang Microsoft Excel sebagai media pembelajaran. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.